Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi mengenai kelembutan hati. Contohnya Nabi kita Rasulullah SAW. Nah, itu kan mengimplikasikan mengenai keimanan itu menjadi keimanan lah ya, menjadi keimanan yang jadi kelembutan hati itu. Kalau kita misalnya kurang atau belum mampu lembut hatinya, berarti keimanan kita kurang ya Ustadz ya? Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Barometer hati kita itu udah masuk yang lembut atau tidak? Kita lihat indikasinya dulu. Orang yang hatinya lembut itu indikasinya paling kata Imam Ghazali bisa dilihat 3. Yang pertama, tidak punya sifat dendam di dalam dirinya. Itulah yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang benci kepada beliau, beliau sama sekali tidak marah. Yang kedua nih, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita kan paling sukar tuh memaafkan. Kenapa? Waduh, kalau udah sakit hati hilangnya susah. Lebih baik diinjek kaki kita hilangnya sejam sakitnya daripada dipukul sama lidah seumur hidup nggak hilang. Yang ketiga, mudah meneteskan air mata. Nah, kalau kita 3 hal itu, indikasi itu masih belum kelihatan pada diri kita, banyakin istighfar kita. Mohon ampun sama Allah, berarti apa? Kita termasuk hati yang keras. Hati itu 3 bu, kata Imam Ghazali. Qalbun salim tadi yang dijelaskan oleh guru kita. Hati yang selamat, dia beriman kepada Allah, teguh kepada ajaran agama Islam. Yang kedua nih, qalbun marid, hati yang sakit. Dia masih beriman, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih suka melakukan kemaksiatan, masih suka ghibah, masih suka gerendam. Tapi itu masih mending, harus berusaha jadi yang baik daripada qalbun mayit, hati yang mati tertutup daripada keimanan. Maka kalau kita sudah merasa 3 hal itu belum ada pada diri kita, perbanyak istighfar, mohon mudah-mudahan kita dijadikan hati yang selamat, yaitu hati yang qalbun salim. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan jalan untuk menjadi hati yang lembut semuanya. Terima kasih Ustadz. Dari Jamaah Prias untuk pertanyaan selanjutnya ada Mas Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan dan mau bertanya, apakah ada kaitannya atau hubungannya antara kelembutan hati dengan usia atau kedewasaan seseorang? Itu saja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari seorang anak muda yang bertanya, apakah ada hubungannya nih lemah lembut hati, kekuatan hati dengan usia? Apakah semakin dewasa bisa semakin lembut atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz Taufik. Ya, di Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Di saat berbicara usia, hanya 1 tempat Allah nyinggung masalah umur. Surat ke-46, juz ke-26, bagian tengah, di ayat ke-15. Ya, di situ Allah nyinggung tuh masalah umur. Kita kadang-kadang paling males jawab di saat ditanya umur. Tapi paling semangat kalau ditanya nomor rekening. Ya, nah ini renungan buat kita. Ya, pertama, apakah Ustaz jaminan umur? Ternyata tidak menjamin kok, gitu kan? Makanya buat yang muda dulu, karena yang bertanya muda. Al Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip satu hadis sahih yang kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang besok di yaumil kiamah, orang lain pada panik, dia nyaman. Orang pada bingung, dia tentram. Kenapa? Mendapat naungan perlindungan langsung dari Allah. Saya nggak sebutin 7-7-nya, ntar nggak kebagian durasi. Siapa di antaranya? Buat anak muda. Syab nasa'a fi ibadatillah. Pemuda, pemudi yang hatinya selalu terpatri bergantung dengan agama Allah. Tuh. Ustadz, barometer muda gimana? Barometer muda menurut Quran di surat Al-Ahqaf tadi yang saya sebutkan, juz ke-26 ayat 15, 40 tahun ke bawah. Jadi kalau masih 40 tahun ke bawah,
Itu udah rajin istiqomah berjamaah ke masjid, rajin bangun malamnya, puasa Senin Kemisnya, itu hebat itu. Muda, rajin ibadah. Kenapa? Karena logikanya si fulan 5 waktu nggak pernah absen ke masjid. Masya Allah bangun malamnya, tahlilnya. Berapa umurnya? Udah 80 tahun, emang sepantasnya. Lah udah bau tanah masih mau kemana? Tapi lain lagi, umur masih muda, duitnya banyak, Masya Allah. Dia bisa aja padahal berbuat ngikutin emosionalnya. Tapi dia bisa arahkan, wajar besok mendapatkan naungan dari Allah. Oke, yang udah orang tua nih, termasuk yang ngomong berarti. Ya, kita udah orang tua berarti ini. Kenapa? Di situ disinggung. Falamma balago arba'ina sana. Hatta balago asuda wa balago arba'ina sana. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Dan kalau usia kamu udah makin lanjut, bahkan udah usia 40 tahun. Ini untuk mengontrol emosional kita, tolong dawamin doa ini. Tolong ya, yang merasa udah 40 tahun ke atas, berarti surat Al-Ahqaf ayat 15 bagian akhir wajib hafal. Ustaz saya belum hafal, berarti masih 30 tahun ke bawah. Iya, di situ Allah mengajarkan kepada kita, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dunniyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apal Bapak Ibu? 30 tahun ke bawah berarti. Ya belum hafal. Kalau udah 40 tahun ke atas, wajib dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, saya ingin diminta, mungkin masih banyak yang pertanyaan nih, saya ingin mewakili saja. Mungkin kiat-kiat terakhir untuk pemirsa di rumah, agar masih lebih yakin lagi untuk bisa mencapai hati yang lemah lembut, bisa diimplementasikan dengan cepat dan mudah. Ustadz Yusa silakan, nanti bisa diperkuat oleh Ustadz Taufik. Kalau pengen hati yang lembut, yang pertama itu jangan pernah jauh daripada berzikir dan membaca Al-Quran. Tidak mungkin mendapatkan ketenangan kalau tidak pernah membaca Al-Quran. Ingat kepada Allah. Allah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW, Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa orang ingin berbicara, bermunajat kepada Allah, melembutkan hatinya, maka bacalah Al-Quran. Jangan harap mendapatkan kelembutan hati kalau tidak mau membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik, zikir dan baca Quran. Ustadz Taufik mungkin kiatnya. Ya, jadi nasnya di surat ke-17, juz 15, ayat ke-82. Di mana Allah menyebutkan tadi itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ini untuk memperkuat saja. Yang kalau saya singkat lewat bahasa pantun, boleh ya. Kalau ini kata-kata cakepnya, baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah. Demikianlah pemirsa Dhamma Indonesiaku pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua guru-guru kita ini bisa menjadi pencerahan bagi kita dan inspirasi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dan membaca Quran agar hati menjadi lebih tenang dan juga lemah lembut. Dan akhir kata kami pamit undur diri, saya Alfa Tauhid mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, dan Dhamma Indonesiaku kami tutup dengan doa bersama oleh Ustadz Taufik. Silakan Ustadz. Nastaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati hamba-Mu. Tetapkan hati kami ya Allah selalu dalam agamamu dan taat menjalankan perintahmu. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya rahma ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu yang akan selama-lamanya.
Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.